Hai, assalamualaikum. Nama gue Rizky Jaling. Gue akan menerangkan sedikit tentang teknik memanah yang paling simpel, paling mudah, dan insya Allah teman-teman bisa secara cepat. Gue asumsikan teman-teman sudah punya busur tradisional, apapun, LBS-nya berapapun, no problem. Arrow at least 3 buah arrow seperti itu. Dan target juga nggak perlu terlalu jauh, deket-deket dulu aja 1 meter, no problem, misalkan strong, kuat targetnya untuk terima impact. Dan gue sarankan arrow-nya itu untuk belajar teknik seperti ini, apapun sebenarnya, itu arrow carbon atau fiber. Karena kalau kayu dia langsung patah kalau jarak dekat. Kalau jarak jauh no problem, kalau jarak dekat dia bakal patah. Teknik yang bakal gue breakdown ini teknik 3 jari, 3 finger arrow di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini mirror ya, sorry. Jadi arrow di sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan, ini untuk teknik penggraw. Cuman yang bakal gue breakdown kali ini ada 3 finger begitu. Jadi untuk pertama teman-teman nggak perlu pusingkan masalah akurasi, biarkan akurasi, yang penting kena target dulu saja. Jadi akurasi belakangan, yang paling penting itu pertama knocking mesti smooth dan dilatih untuk tidak melihat. Gue breakdown dulu sedikit masalah knockingnya. Jadi ini saya asumsikan untuk teknik tanpa quiver. Jadi 3 arrow, poin mengarah ke bawah, pegang di busur, standar seperti ini, kayak gitu. Cuman si knocknya ini agak lebih dekat ke handle, jadi nggak terlalu tinggi seperti ini karena ngambilnya agak susah. Kalau lebih dekat lebih baik, lebih good seperti ini. 3 arrow saja dulu, ambil dengan jempol, dengan jari telunjuk. Why? Karena kalau kalian pakai begini ya ambilnya semuanya. Kalau ini kan bisa misah. Kalian kalau bisa tuh, jadi saya jari telunjuk ini masuk di antara knock, di antara 2 knock arrow yang berbeda seperti itu. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya seperti ini bisa ambil semuanya, bisa ambil 2 gitu. Jadi kalau misalnya kayak, nah ini lebih easy. Bisa juga dengan 2 jari ini nih, jari tunjuk, jari tengah seperti ini, sambut dengan jempol. Kenapa jempol? Supaya kalian bisa langsung pegang knock, ketahuan jadinya. Masukkan ke sebelah kiri busur. Ini kalian harus punya knocking point ya, supaya arrow kalian selalu stabil. Knocking point at least dia sekitar segini, jadi agak turun sedikit saja, nggak perlu terlalu tinggi. Itu pun berbeda, busur berbeda. Kalau tarikan kalian panjang ya agak sedikit lebih tinggi, kalau tarikan kalian pendek jangan terlalu panjang, jangan terlalu tinggi maksudnya. Kalau busur kanan simetris seperti saya, dan simetris, jadi atas itu lebih panjang, lebih pendek, itu agak ke bawah sedikit, jangan terlalu ke atas begitu. Dan lagi-lagi tergantung dari busurnya, jadi semua busur nggak sama begitu. Kalau busur simetris ya agak tinggi, tapi kalau simetris lebih baik agak ke bawah sedikit. Penjelasan fisiknya panjang ini nanti. Oke, cool. Ambil dengan jari telunjuk, jempol, dijepit dengan jari tengah, masukin ke kiri. Nah ini si jempol ini sambil megang knob, dia sambil ngeraba juga, ngeraba string, ngeraba knocking point. Nah ini katakan gelap di bawah knocking point ya, kayak gitu. Ini knocknya kecil sekali, gitu. Langsung ke 3 finger. Oke. Ulangi. Kayak gitu. Ini si jari telunjuk sebelah kiri ini dia mengamankan arrow, diamankan. Kalau enggak dia tuh kemana-mana begitu, diamankan ya, kayak gitu. Lagi diamankan, kayak gitu. Ini langsung gue coba praktikan ya, sambil tembak. Ntar gue break tuh. Nah, kayak begitu. Tarikan kalian sebisa mungkin full. Jadi pertama itu nggak perlu akurasi, penting kalian bisa tarik full. Tarikan full yang gue sarankan ya tergantung dari tarikan kalian juga, dari panjang tangan kalian juga. Tapi yang paling bagus itu sampai jari ini ada di sini. Kalau busur tradisional ya, kalau modern di depan. Tapi kalau tradisional bagusnya agak lebih jauh lagi, tergantung dari tarikan. Cuman ini paling bagus karena tubuh kalian lurus. Kalau di sini cenderung tangan kalian bengkok. Kalau lurus nih ya, kayak gitu. Kita tarik lagi. Ini gue breakdown cara menariknya.
Oke, 3 jari. Jadi ini namanya Mediterania, begitu. Two under atau 2 di bawah, 1 di atas, two under. Nah, begini ya. Tariknya jangan pakai bantalan. Tapi kalian pakai ini nih, sendi jari. Sendi jari. Jangan di cup. Gini aja deh. Coba tarik. Dan pas kalian menarik itu luruskan sambil lurus. Jadi pertama kan bengkok nih ya. Kenapa bengkok? Karena kalau knocking itu bagusnya busur nyamperin tangan kanan kalian, disamperin, nyamperin. Nah, jadi jangan tangan kalian yang nyamper si busur. Ini susah. Nah, ini busur nyamperin. Kayak gitu. Jadi sambil menarik sambil dorong. Kayak gitu. Jadi sambil kalian mendorong, sambil ini kan perhatikan, ini bahu saya ini agak ke atas. Begitu. Jadi usahakan kalian menariknya pakai belikat. Cuman gua asumsikan kalian pakai busur ringan dulu. Kalau busur kalian berat, ya harus pakai belikat. Tapi kalau kalian busur ringan, no problem, pakai tangan juga jadi, nggak masalah. Oke, jadi sambil didorong, sambil tarik sampai segini. Iya, begitu ya. Nah, yang penting kalian nggak perlu bikin akurasi dulu, sekenaknya dulu aja sampai kalian tuh nembaknya udah sudah relax, udah nyantai. Arrow sebelah kiri ya, begitu. Terus cara biddingnya gimana? Insting. Traditional archery itu basically insting. Terus gimana kita bisa nembak target kecil banget? Bisa kok. Insting. Jadi manusia ini kita punya insting. Pergunakan insting tersebut. Jadi nggak perlu pikirkan masalah saya harus bikin segala macam. No, nih untuk awal-awal no, nih kedepannya ya mungkin, cuma untuk awal no, nggak perlu. Yang penting kena dulu aja, jangan pikirkan akurasi, nanti aja, begitu ya. Nanti kena, gitu. Saya ambilkan dulu ya, saya pause sebentar. Oke, kenapa aku sarankan three finger, arrow sebelah kiri, itu yang paling gampang. Kalau palm draw ini sulit sekali, ada banyak step by step. Pertama dari mulai tarikan ini, sulit kan? Oke, nih sulit, jadi yang ini dulu aja yang gampang. Tuh, jadi dia langsung tarik itu gampang, hanya three finger saya sudah cukup. Oke, sangat gampang. Poin pentingnya setelah kalian rilis, kalian nggak perlu gerakan dalam teknik middle east, itu teknik namanya katra. Kalian nggak perlu lakukan kalau di sini. Saya finger kalian nggak perlu lakukan. Begitu. Saya ambil lagi arrownya ya. Oke, terus kalau misalkan kita belajar awal-awal ini, kita berarti kalau insting kita nggak perlu target deh. Nggak apa-apa, pakai target. Dan emang harus pakai target. Nah, cara ngebidiknya, yang penting kalian coba tetap itu target dan hati kalian menuju target. Nanti juga tangan kalian akan dengan sendirinya kok. Saya ke sana, boom. Kayak gitu. Kalau kita pakai logik agak susah karena pandangan ini kalau yang tradisionalnya agak rumit, bayangkan. Kan karena ke sana, kan ke kanan sedikit aja itu jadi mental aja banget. Jadi kan mesti tepat presis segitu. Kalau compound kan enak sih ya. Ada scope, desert, segala macam. Tapi kalau tradisional, insting. Jadi ngelatih insting kalian. Yakin sih kan, coba yakin kayak gitu. Dan kalau misalnya nggak kena pun, no problem. Jadi kalau traditional archery ini banyak fungsinya untuk sportnya itu kalian terus mau nggak mau kan kalian jadi terus. Kalau misalkan compound memang akurasi, sportnya lebih akurasi di cara mendidik kalian. Jadi kalau traditional archery ini kalian sportnya itu justru terus-terusan, coba kan gagal, coba terus. Secara nggak langsung kalian udah berapa kali tuh, coba kalau misalnya kalian pasang target jarak 2 meter, 3 meter, secara nggak langsung kalian sudah jalan 10.000 langkah dah. Nih, ini contoh di target ya. Oke. Ini target gue. Deket kok, tuh cuma simple kan? Ya, dari sini ya. Ini dekat sih. Oh iya. Jatuh saudara-saudara. Bentar ya. Bukannya targetnya yang kena, malah HP-nya yang jatuh. Itu pun juga aneh, kita tembak sekali lagi ya. Problem. Ini juga latihan.
Iya, kena. Tepuk lagi aja terus sampai 3 arrow. Habiskannya 3-3-nya. Satu nggak kena, but no problem. Dua kena. Tuh, yang satu tipis ya. Jadi ya begitu, tembak-tembak dulu aja. Sampai tujuannya awalnya bukan akurasinya dulu yang kena. Sampai insting kalian oke. Sampai muscle memory itu memori otot, otot, memori, atau refleks kalian itu dibuat sudah bukan dibuat ya, sudah jadi di luar pikiran kalian. Jadi kalau misalnya kita memanah itu kita mikir harus begini, ini harus begini, wow rumit. Apalagi kalau misalnya kalian rencana pengen ikut lomba gitu ya, truk rumit ya, kalian udah ditonton banyak orang itu aduh biar, atau kalian misalkan berburu begitu ya, depan udah ada kelinci atau apa gitu, harus pakai izin legal, oke? Kan, wah rumit, jadi kan harus di luar kepala semuanya. Saya ambil air dulu ya. Dan knocking juga mesti cepet, kalian berburu begitu segala macam. Sekali lagi, pakai izin, pemanah anti terorisme. Good. Jadi mesti cepet. Misalnya depan ada itu, kena, alhamdulillah. Bentar ya. Oke gitu, jadi insting. Posisi kaki by the way yang paling gampang ya, itu sebenarnya bebas sih. Cuman gue prescribe, gue sarankan posisi kaki kalau teknik seperti ini, kaki kiri itu agak maju ke depan, kaki belakang agak ke belakang. Maaf, ini gue asumsikan, gue nggak pakai sepatu jadi kurang enak dilihat gitu ya kalau nyeker. Ini ke depan, ini ke belakang. Ini begini, tapi hadapnya ke sana. Nah, gitu. Bisa seperti itu. Begini, no problem juga. Tapi kalau busur kalian agak berat, ini agak problem kalau posisi seperti ini. Termasuk naik pamdro pun agak problem. Kalau kalian begini, ini lebih mudah. Otomatis kalian akan menggunakan bahu lagi. Kalau kalian begini sama satu jajar gitu, paralel. Karena akan nge-force untuk pakai tangannya itu nggak baik. Kalau busur kalian ringan, nggak apa-apa. Kalau busur kalian agak berat, di atas 40 lbs, di atas 50 lbs, itu bakal problem sekali. Kalau kan seperti ini, good. Nah, seperti ini. Ini enak. Kalau teknik seperti ini ya. Kalau teknik palm draw juga ada teknik berdiri juga. Jadi nggak begini sih, nggak begini kalau teknik palm draw. Nggak begitu. Itu nggak ada di dalam teknik apapun. Tapi kalau busur kalian ringan, no problem. Good. Begitu. Dan sebenarnya juga posisi kaki juga ini untuk belajar. Begitu. Untuk sebagai step awal, kalian mau sambil jongkok, kalian mau sambil duduk, kalian mau sambil loncat, no problem at all. Contoh, begitu, mau sambil duduk, no problem at all. Begitu, sebentar ya. Oke, tips selanjutnya ini dalam knocking. Knocking ini proses masukkan anak panah ke dalam busur. Ini kalian lakukan kalau bisa se-relax mungkin. Jangan, ini bahaya loh. Ntar kalau misalnya kalian terlalu bernafsu gitu ya, kalian bisa ngehajar tangan kalian loh, ini bahaya sekali. Jadi relax, tenang. Jadi panahan ini bukan olahraga yang bikin kalian barbar sebenarnya. Jadi bikin teman-teman ini lebih relax, lebih calm begitu. Lakukan dengan tenang. Segemas apapun kalian misalkan, ya kena, no problem, tetap tenang aja. Begitu. Dan jangan incar akurasi untuk awal-awal, jangan ya. Oke. Bang, kok lu miringin busur sih? Ya, itu natural, begitu, sangat natural. Sebenarnya manusia ini punya insting dari genetik, begitu. Misalkan kalian terlahir sebagai orang Padang, kalian jago dalam berdagang, kan punya insting untuk handal dalam berdagang. Kalian punya insting sebagai orang Sunda, kan punya keahlian seni yang tinggi. Seperti itu insting namanya, dari DNA. Nah, semua manusia punya insting memanah karena nenek moyang manusia ini Adam ini jago memanah juga gitu. Jadi kalian perbedakan insting tersebut. Jadi misalkan dimiringkan atas sudah. Bagaimana miringnya itu nggak ada aturan pasti berapa miringnya. Pokoknya kalian rasakan aja begitu kalian tarik, kayaknya gini, kayak wow, kayak ngerasa wow enak banget nih. Nah itu insting kalian. Gunakan dan kalian mesti yakin
Mana tradisional ini sih kalian apa namanya ya, kuncinya tuh yakin. Kalau kalian pakai khusus gimana apapun, mau pakai arrow tepat apapun, bagusnya kayak gimana juga, khusus gimana bagus juga, kalian gak yakin dia ya nggak akan kena. Dan gak akan baik juga flyingnya atau terbang arrow-nya, karena kita pengen terbangnya tuh lurus, sedikit banget pergerakan, karena arrow ini ada yang namanya paradox. Ya twing. Karena kalau kalian lihat ini busur ini kan di tengah-tengah nih ya, stringnya tuh ngebelah. Nah, ya kalau kalian taruh arrow sebelah kiri, dia ke kiri dia bakal twing. Kalau di kanan sebelah kanan dia nggak tengah-tengah gitu. Nah, itu namanya paradox. Miringkan ke sini ini gunanya seperti itu. Gunanya jadi kalian sedikit sekali pergesekan antara si arrow. Ini namanya arrow pass atau tempat berlalunya arrow. Nah, ini akan sedikit akan minimal sekali. Bahkan otomatis kalian refleksnya kalian seperti ini nih. Nah, ini ke bawah sedikit nih. Nah, jadi lebih sedikit pergesekan. Kan ini nggak kena bang, kok masih sedikit ya, nanti kan ujung-ujungnya juga agak kena begitu, lebih sedikit dibandingkan kalian lurus. Ini beneran kena banget, kena. Nah kalau kalian miring, iya ini agak sedikit gak kena, hanya sedikit tapi that's good. Oke. Nggak ke pause. Oke, terakhir ini sedikit saran dari gue ya. Jadi dalam mana bukan insting ya, traditional archery ini, jadi kalian melatih insting. Sebenarnya bukan insting juga. Sebenarnya secara nggak langsung kalian ya insting sih maksudnya. Kan sudah membidik. Cuma cara membidiknya itu kalian sendiri juga nggak tahu. Itu namanya insting juga sih sebenarnya. Insting. Badan kalian sedang membidik. Jadi membidik itu gak hanya dengan mata, tapi badan kalian juga membidik. Kan mesti luruskan target dengan tangan. Nah, itu juga membidik kan. Seperti itu. Secara langsung kalian sudah membidik juga. Cuma badan kalian membidik dan itu otomatis. Badan kalian sendiri yang menentukan. Oh ini bagusnya ke sini. Mata sebenarnya hanya untuk melihat saja, seperti itu. Saran dari gua, kalian coba pasang target yang kecil saja, jarak sekitar ya 1 meter, no problem. Kalian tembak aja udah, tembak dan kalian coba aja hati kalian, pikiran kalian, saya ingin kena target tersebut, tapi nggak perlu dibidik. Begitu targetnya agak besar ya, kalau bisa untuk awal-awal takutan bisa terlalu jauh, kayak gitu. Nah sudah, itu untuk cara ngenainnya. Pelik ya, tapi kan seperti itu. Oke, ini gua agak jauh sedikit ya, mungkin 2 meter kali ya. Oke, nah, bisa katakan ya, targetnya agak kecil. Oh, dan langsung kena dalam tembakan pertama, begitu deh. Begitu, let's see. Kelihatan kan ya? Hahaha. Kalau kalian ingin senam supaya nguatin otot, ini adalah salah satu tips ya, metode pakai teknik three finger. Sebentar, contoh kalian tarik. Nih, kalian tarik tangannya 3 detik. Kayak gitu, itu salah satu senam. Gue pakai teknik apa? Gue pakai teknik semua teknik pakai kok, termasuk thumb grab. Bentar ya. Jadi teknik itu udah banyak ya. Salah satunya, ini thumb grab ya. Thumb grab itu artinya thumb, jempol. Ini salah satunya ya. Gue lagi. Caranya kebalik, ya begini. Nah. Yang kedua ini teknik Slavic Sassenit. Nih, 2 jari, narik 2 jari, 3 jari juga boleh. Itu kalau gue prefer 2 jari. No, kayak gitu. Ini teknik, ini yang paling simpel, paling gampang, paling efisien kalau untuk gue pengguna thumb grab. Dan gue bisa pakai thumb grab, tapi gue akui teknik three finger ini gampang, simple, efisien sekali. Begitu. Baik dari fokusnya. Baik dari akurasi atau apapun atau speed juga nggak masalah sama sekali. No problem kok. Gue ambil dulu ya. Nah, jadi masing-masing ada kegunaannya sih. Kalau thumb grab enak tuh, untuk jarak jauh juga asik. Kalau three finger jauh juga asik juga, no problem juga, tergantung kegunaan aja gitu. Kalian ingin pakai seperti apa. Cuma kalau thumb grab itu untuk jarak menengah tapi sambil agak cepat itu oke. Dan apa namanya, di atas kuda pun oke. Walaupun three finger pun juga bisa di atas kuda. Kayak ini teknik namanya Slavic. Ini buat fast shooting sebenarnya, tapi pakai jarak juga, no problem juga. Jauh, tuh, kayak gitu. Ini agak berbeda sedikit. Gue contohkan aja ya. Ini gue terangkannya lain waktu saja. Nih, that's great. Ntar ya, gue ambil dulu. Ya, jadi ini namanya teknik untuk fast shooting yang gue invent sendiri. Cuman ini berbeda ya. Sebentar ya. Jadi kegunaan setiap teknik itu beda-beda. Ini untuk fast shooting juga bisa.
arrow juga beda sih. Dia lebih cenderung namanya knocknya ini banget pendek sekali. Kalau ini untuk pressure take, dia mesti cepat begitu ya. Nah, kalau naik pump draw di horseback ini enak banget sih. Terus udah ambil jalan pun enak, ambil ground pun enak, tergantung aja. Cuma untuk gue pribadi untuk horseback enak banget, kayak seperti ini. Nah, walaupun three finger juga bisa juga, sangat no problem at all. Oh, ya, sangat no problem. Tapi bang, kalau three finger emang bisa teknik tembak cepat begitu ya, kayak shooting bisa banget. Kalian lihat pemana dari Hungaria namanya Lajos Kasa itu bisa loh. Dia begini nih, dia begitu, bisa banget, begitu, bisa, no problem. Kalau gue bener-bener begini sih, sebenarnya nggak cepat, bisa tembak yang relatif insting dan dia lebih cenderung lebih cenderung nggak jeda gitu. Ambil lagi ya. Lupa gue pause. Lagi. No problem. Satu lagi tanggung. Oke gitu. Kalau gue tembak cepat, ada teknik yang gue pakai. Ya begini. Kalau tembak cepat. Gitu. Satu lagi, arrownya poinnya nyangkut. Bentar ya guys. Ya, cukup sekian kali ini. Jadi untuk penutupan, gue akan tembak 2 arrow saja. Satu lagi teknik yang kita pelajari, apa namanya, three finger. Sekali lagi deh, gue salah ngomong soalnya. Three finger. Cukup sekian, gue Ski Jaling. Thank you teman-teman, semoga bermanfaat video ini untuk kalian dan selamat berolahraga, happy sport. Assalamualaikum.